Bayangkan, 7 kemenangan gemilang dalam satu malam. Namun ada satu kisah pahit, di mana bintang besar Indonesia justru tumbang secara dramatis. Apa yang sebenarnya terjadi di BWF World Championships 2025? Selamat datang di rangkuman eksklusif BWF World Championships 2025. Kali ini, kita akan membahas bagaimana perjuangan para wakil Indonesia semalam. Dari 8 wakil yang bertanding, 7 berhasil meraih kemenangan, sementara Anthony Ginting harus tersingkir secara mengejutkan. Mari kita mulai dari sektor ganda putra. Leo Rally Carnando dan Bagas Maulana tampil begitu percaya diri. Mereka benar-benar tidak memberi kesempatan kepada lawannya, menghancurkan wakil tuan rumah. Kemenangan itu bukan hanya memastikan langkah ke babak selanjutnya, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa Leo dan Bagas siap jadi ancaman serius di kejuaraan dunia tahun ini. Berlanjut ke sektor tunggal putra, Jonathan Christie, sang Jojo, tampil solid dan tanpa banyak kesulitan. Ia sukses mengatasi wakil Jerman, Matthias Kichklitz, dengan kemenangan 2 game langsung yang membuatnya melenggang ke babak 32 besar. Tidak berhenti di situ, Alwi Farhan juga membawa kejutan manis. Meskipun sempat mendapat tekanan di awal, Alwi mampu membalikkan keadaan dan menang 2220-21-13 atas Nguyen Hai Dang dari Vietnam. Di sektor ganda putra lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto sempat membuat penonton deg-degan. Mereka kalah di game pertama, namun bangkit dengan semangat luar biasa. 2 game berikutnya kemenangan ini menunjukkan mental juara Fajar atau Rian yang memang selalu jadi andalan utama Indonesia di ganda putra. Sementara itu, sektor ganda campuran juga memberikan kabar gembira. Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari tampil gigih dalam pertarungan rubber game. Akhirnya, mereka berhasil memastikan tiket ke babak berikutnya setelah menyingkirkan wakil Chinese Taipei. Dengan hasil ini, 6 wakil Indonesia sudah memastikan langkah ke babak 32 besar. Namun, sorotan terbesar justru datang dari pertandingan Anthony Sinisuka Ginting melawan Thomas Junior Popov dari Prancis. Ginting menjalani duel penuh drama. Game pertama ia kalah 18-21, namun berhasil bangkit di game kedua dengan kemenangan tipis 21-19. Pertarungan pun berlanjut. Di game ketiga, Ginting sebenarnya sudah mendapat peluang besar untuk menutup pertandingan. Sayangnya, Popov menunjukkan mental pantang menyerah di hadapan publik tuan rumah. Akhirnya Ginting kalah 2. Kekalahan ini benar-benar mengejutkan. Banyak yang menilai Ginting sebagai salah satu harapan besar Indonesia. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Popov bermain luar biasa, dan Ginting harus angkat koper lebih awal. Meski begitu, perjalanan tim Indonesia tidak berakhir. Secara keseluruhan, 7 wakil berhasil meraih kemenangan. Hasil ini tetap memberikan optimisme besar bahwa Indonesia masih memiliki peluang kuat untuk meraih gelar juara dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan melangkah lebih jauh? Apakah Jojo mampu menembus babak final? Apakah pasangan Fajar atau Rian bisa kembali menunjukkan taring mereka? Atau justru nama-nama muda seperti Alwi Farhan yang mencuri perhatian? Yang jelas, setiap kemenangan ini memberi energi baru bagi skuad Garuda. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun semakin mengalir deras, menjadi semangat tambahan untuk para atlet yang berjuang di Paris. Turnamen masih panjang, dan jalan menuju podium tertinggi tidaklah mudah. Namun, dengan mental juara dan dukungan penuh dari tanah air, bukan mustahil Indonesia kembali mengukir sejarah di ajang ini. Semua mata kini tertuju pada babak berikutnya. Apakah tren kemenangan ini bisa terus dipertahankan? Ataukah ada lagi kejutan-kejutan yang menanti? Satu hal yang pasti, bulu tangkis selalu menghadirkan drama dan cerita yang luar biasa. Setiap poin, setiap smash, dan setiap rally panjang menjadi bagian dari sejarah yang layak dikenang. Mari kita terus dukung perjuangan para wakil Indonesia di BWF World Championships ke-2025. Karena di balik setiap keringat yang jatuh, tersimpan harapan untuk mengibarkan merah putih di puncak dunia. Terima kasih telah menyimak rangkuman ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia bulu tangkis, khususnya perjuangan Indonesia di Paris. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan mari kita doakan bersama agar Indonesia bisa kembali bersinar di panggung tertinggi bulu tangkis dunia. Indonesia, tetap semangat!